Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pro dan kontra LGBT. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Milatul Mafiro dan di sini saya dengan rekan saya yaitu Ardan Dwi Putranto. Langsung saja kita menuju pada materi. Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang menjamin kebebasan berekspresi. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada amandemen 2 yaitu pasal 28C ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Berarti dalam hal ini seseorang itu bebas untuk mengekspresikan dirinya. Nah, tidak ada alasan atau seseorang yang berhak untuk mencegah orang tersebut. Nah, LGBT ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi atau mencegahnya, karena LGBT ini merupakan salah satu dari bentuk cara seorang itu mengekspresikan dirinya, yaitu dengan LGBT tersebut. Jadi gimana? Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Menurut para pihak kontra, dengan adanya kaum LGBT yang tak lazim tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dengan adat dan agamanya yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terungut. Masyarakat satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kelahiran kaum LGBT, seolah-olah masyarakat suatu negara terbagi menjadi dua golongan, yaitu kaum LGBT dan kaum non-LGBT. Namun kan di sini dijelaskan bahwa seseorang itu mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya. Nah, salah satu cara seseorang tersebut yaitu dengan berekspresi dirinya itu menjadi LGBT. Nah, itu kan tidak ada salahnya. Karena itu dia menyuarakan haknya. Bisa bilangin lagi Mbak, sinyalnya kurang jelas. Dalam hal ini kan tidak ada alasan ya untuk mencegah atau menghalangi seseorang tersebut, karena Bisa diulangi lagi. dalam hal ini tidak ada alasan seseorang untuk menghalangi atau melarangnya, karena ini merupakan salah satu cara dia untuk mengekspresikan dirinya. Jadi tidak ada alasan seseorang itu untuk menghentikan atau melarang dia, karena itu dia mengekspresikan dirinya dengan caranya seperti itu. Dalam masalah penetapan hukum sudah tertentu dalam mendukung dan menolak. Bahkan dalam upaya menetapkan hukum Allah sebagai hukum positif, mungkin lebih banyak yang tidak mendukung daripada yang mendukung. Namun peringatan Allah mengharuskan membuat keputusan mendahulukan kehendak Allah daripada selera manusia yang tak ada ujungnya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak beragama atau seseorang yang tidak beragama Islam? Mereka mempunyai hak untuk melakukan dan untuk mempercayai apa yang mereka percayai, dan mereka juga memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya untuk menjadi seperti apa. Coba bisa diulangi lagi, Mbak. Kurang jelas. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak beragama Islam?
mereka mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya. Mau dia berekspresi seperti LGBT tersebut, tidak ada larangan, tidak ada halangan, karena itu salah satu hak dia yang dia gunakan dengan cara dia mengekspresikan dirinya. Akan tetapi di Indonesia pun sebagai negara yang berdaulat memiliki hukum tersendiri. Sudah jelas tertera di pasal 1 UUD nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak menginginkan keturunan atau tidak ingin mempunyai keturunan? Itu salah satu cara yang mereka lakukan, yaitu dengan menyukai sesama jenis agar mereka tidak memiliki keturunan. Lagi Mbak, sinyalnya kurang. Salah satu cara yang dilakukan oleh mereka untuk mencegah mereka agar tidak memiliki keturunan, yaitu dengan menyukai sesama jenis atau menikahi sesama jenis. Itu merupakan salah satu cara yang dilakukan mereka agar mereka itu tidak memiliki keturunan. Lalu, hal tersebut bagaimana? Pada dasarnya perkawinan tersebut bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras dibandingkan kaum LGBT yang penyuka sama jenis. Bila dilegalkan, LGBT akan dampak pada timbulnya sebagai berbagai masalah, mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sama jenis tidak bisa menghasilkan keturunan, hingga masalah lain seperti yang sudah disinggung di atas, kekerasan masyarakat yang merasa keamanan hidup terusik hingga retaknya keutuhan bangsa menjadi golongan pro dan kontra LGBT. Nah, karena itu merupakan hak mereka untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan dan mempercayai apa yang dipercayainya. Itu adalah merupakan hak mereka. Jadi seharusnya kita sebagai warga negara apalagi Indonesia yang negara beragam, yang berbagai macam suku, ras, agama, mereka bebas mengekspresikan dirinya. Dan seharusnya seseorang juga harus menghargai dan menghormatinya, karena setiap orang itu memiliki haknya masing-masing untuk mempercayai dan juga mengekspresikan dirinya. Dia itu akan mengekspresikannya seperti apa. Dan seharusnya yang dilakukan adalah menghormati dan menghargai atas perbedaan tersebut dan menghargai atas pilihan yang dipilih oleh seseorang tersebut. Apakah ada tambahan? Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.